Melanjutkan episode sebelumnya. Setelah Luffy menerima bantuan dari Buggy, kita kembali menuju masa kecil Nami, di mana saat itu ada pertempuran besar di sebuah pulau. Dan di akhir pertempuran, di mana semuanya telah hancur, ada seorang anggota bajak laut yang selamat bernama Bell, dan tak sengaja menemukan dua anak kecil yang juga selamat. Salah satunya adalah Nami, dan satunya bernama Nojiko. Oleh karena itu, karena tak ingin membiarkan keduanya berdiam diri di tempat terkutuk tersebut, Bell pun membawanya ke desa Konami, dan dia berniat mengadopsi mereka. Berselang beberapa tahun kemudian, saat Nami sudah tumbuh sedikit besar, ia mulai tertarik dengan peta dunia. Bahkan ketertarikannya membuat Nami berani mencuri buku peta dunia yang ia baca tersebut. Bell yang tidak mengajarkan anak-anaknya untuk mencuri menjadi marah dan bertindak tegas pada Nami. Hingga suatu hari, kebahagiaan mereka pun harus berakhir ketika bajak laut Arlong menyerang desa mereka. Dan untuk membayar hidup penduduk desa tersebut, Arlong memaksa mereka untuk membayar upeti. Setiap satu kepala orang dewasa membayar 100.000 beri dan 50.000 beri untuk per kepala anak kecil. Dan Bell yang saat itu tidak punya uang berencana mengelabui Arlong dengan membayar untuk dirinya saja. Tetapi di situ, sialnya Arlong menyadari kalau Bell tidaklah tinggal sendirian. Karena ia hanya memiliki 100.000 beri, uang itu pun dibayarkan untuk Nojiko dan Nami demi menyelamatkan mereka. Lalu Bell pun mengorbankan dirinya sendiri. Semenjak kejadian itu, Nami membuat kesepakatan dengan Arlong untuk bergabung menjadi anggotanya dan berencana akan membuatkan peta untuknya. Di samping kesepakatan itu juga, Nami akan membeli desa tempat tinggalnya dengan harga 100 juta beri. Di lain tempat saat di restoran, ternyata Garp baru sampai di sana. Untungnya, Luffy sudah pergi. Garp pun menanyakan perihal Luffy kepada Zeff, namun ia memilih diam dan justru menawarkan mereka makanan gratis. Selagi Garp sibuk menceritakan masa lalunya dengan Zeff, Koby dan Helmeppo mendapat sebuah informasi tak terduga bahwa Luffy saat ini menuju Pulau Konomi. Mereka berdua pun segera melaporkan hal tersebut kepada Garp, tetapi Zeff mencoba membuat Garp memikirkan kembali niatnya. Jika Luffy berbeda dengan bajak laut yang selama ini menjadi stigma buruk di mata angkatan laut. Bahkan Luffy sudah membuktikannya dengan melindungi restorannya saat diserang oleh Arlong. Meski begitu, Garp yang juga sebagai kakek tidak mau cucunya berakhir seperti kebanyakan bajak laut yang ia tangkap. Setibanya di Pulau Konomi, Luffy bersama lainnya dikejutkan pada salah satu desa yang semua rumahnya sudah hancur berantakan. Dan para warga di sana nampak begitu khawatir sebab uang upeti yang harus mereka bayarkan kepada Arlong kurang. Dan secara bersamaan, Nami datang di sana, yang sebelumnya diperintahkan Arlong untuk mengambil upeti di desa itu. Menyadari kemunculan Luffy dan lainnya, Nami kemudian menghampiri dan menegaskan kembali, lalu mengusir mereka dari pulau. Luffy yang masih bingung akan sikap Nami, kemudian bertanya pada kepala desa di sana. Namun, karena dia tidak mau berurusan dengan Arlong, dia pun mengarahkan Luffy untuk mendatangi sebuah rumah yang berada di tengah kebun jeruk. Dan ternyata, rumah yang diarahkannya adalah rumah milik Nojiko. Meskipun di awal Nojiko menolak mereka, tetapi sebab rayuan Sanji, mereka pun berhasil sepakat dengan menggunakan hidangan makan malam yang ditukar dengan informasi mengenai Nami. Dari informasi tersebut, barulah mereka menyadari bagaimana kisah kelam dari Nami. Beberapa waktu kemudian di suatu tempat, Nojiko memergoki Nami sedang menggali di sebelah kuburan mendiang ibu mereka, di mana tujuan Nami melakukan hal tersebut adalah karena dia ingin mengambil uang yang sudah ia kumpulkan selama ini untuk membeli desa tempat tinggalnya. Dan di sini, Nami barulah menjelaskan kebenarannya pada Nojiko, bahwa selama dia bergabung dengan bajak laut Arlong, tujuannya hanya satu, yaitu mengumpulkan uang sebesar 100 juta beri agar desanya lepas dari siksaan Arlong. Namun, setelah mengatakan itu semua, tiba-tiba angkatan laut datang. Rupa-rupanya, mereka angkatan laut korup yang bekerja sama dengan Arlong, lalu mengambil semua uang milik Nami.
dengan alasan jika uang yang dikumpulkannya merupakan hasil pencurian milik pemerintah dunia. Nami merasa dikhianati Arlong. Semua usahanya selama ini sia-sia dan hanya bisa menyesali semuanya. Beruntung Luffy berada di sana dan dia akan menyelamatkannya dari cengkraman Arlong. Esok paginya, Garp akhirnya tiba di pulau yang sama. Kedatangannya disambut oleh angkatan laut korup yang mencuri harta milik Nami. Garp pun juga menjelaskan padanya jika tujuan kedatangannya adalah mencari dan memastikan keberadaan bajak laut topi jerami, serta juga memastikan informasi bajak laut Arlong tentang perbuatannya yang menghancurkan beberapa desa di pulau tersebut. Namun, namanya juga tikus. Dia justru menyalahkan Luffy bahwa Luffy lah yang membuat kekacauan tersebut, dan Koby pun tentu saja tidak mempercayainya dan menyangkal tuduhan kepala tikus itu. Singkat cerita, kini pertarungan bajak laut topi jerami melawan bajak laut Arlong dimulai. Zoro, Sanji, dan juga Usopp bertugas melawan semua manusia ikan yang ada di luar. Sementara Luffy, dia dan Nami menuju ke sebuah ruangan, di mana ia melihat banyak peta yang tertempel di ruangan itu. Dan bersamaan itu juga Arlong tiba di sana. Dia menceritakan pada Luffy jika ruangan tersebut adalah tempat di mana Nami tersiksa, bahkan terantai sejak kecil. Serta demi memenuhi hasrat Arlong, dia memaksa Nami membuat peta untuknya. Lalu, sebelum melakukan pertarungan, Arlong juga sedikit menceritakan bahwa sejak ratusan tahun lalu, ras manusia ikan selalu dikucilkan, dan keberadaan mereka kala itu selalu menjadi objek hinaan, serta target buruan untuk pasar gelap. Maka dari itu, tujuan Arlong membentuk bajak lautnya sendiri yang diisi oleh para manusia ikan bekas budak di masa lalu adalah untuk mengakhiri perlakuan buruk terhadap kaumnya dan menjadi pemimpin untuk membuat revolusi sejarah manusia ikan dalam mendominasi dunia. Dan hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghabisi seluruh umat manusia di daratan. Nami serta penduduk desa Konomi adalah awal dari itu semua. Luffy yang mendengar temannya dijadikan alat selama ini membuatnya sangat marah. Bagi Luffy, siapapun yang berani meremehkan, menindas, ataupun menyakiti teman-temannya, dia pasti akan menghabisinya. Di sisi lain, Sanji yang bersama Zoro masih terus berusaha menghabisi anak buah Arlong yang terus berdatangan. Meski di situ, Zoro nampak kesakitan sebab luka dari Mihawk. Sedangkan Buggy yang merasa kesepakatan telah berakhir meminta Sanji melepaskannya agar dapat kembali ke tubuhnya. Tetapi setelah kembali, ia justru pergi begitu saja meninggalkan Sanji dan Zoro. Di samping itu juga, Usopp yang coba mengalihkan salah satu manusia ikan bernama Chu justru terdesak dengan serangan bola airnya. Beruntung Usopp yang penakut itu sempat mengelabui Chu dengan berpura-pura mati, lalu kemudian melakukan serangan balik. Lalu selanjutnya, pertarungan itu pun terbagi menjadi dua tempat yang berbeda, di mana Sanji dan Zoro melawan manusia ikan bernama Kurobi, sedangkan Luffy melawan Arlong. Di dalam ruang peta tersebut, Luffy sempat berhasil memukul wajah Arlong dan merontokkan giginya. Meskipun Arlong dapat sembuh dengan cepat, Luffy tak diam begitu saja. Ia berencana menghancurkan ruangan tersebut dengan memanfaatkan kekuatan Arlong sendiri. Begitupun dengan Sanji dan Zoro. Meskipun berdebat akan pertarungan mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan Kurobi dalam beberapa kali serangan. Dan tidak lupa Usopp juga akhirnya bergabung setelah berhasil mengalahkan Chu. Serta Nami yang terlihat berlari keluar dari tempat Luffy dan Arlong berduel. Dari hasil pertarungan mereka, rencana Luffy akhirnya berhasil, di mana saat ini ruangan tersebut berakhir hancur lebur. Setelah puluhan tahun lamanya, teror yang selama ini menakuti penduduk desa akhirnya bebas dari kekejaman Arlong, dan itu membuat semua warga merayakan kebahagiaan bersama. Akan tetapi, momen kebahagiaan tersebut mendadak hening ketika Garp bersama prajurit angkatan lautnya mengepung Luffy dan teman-temannya. Koby dan Helmeppo sempat menentang perintah Garp. Ia kembali menjelaskan bahwa Arlong lah penyebab semua warga desa di sana mengalami sengsara. Namun, apapun yang dikatakan Koby, jabatan Koby dan Helmeppo cuma sebagai kadet yang tidak bisa menghentikan perintah atasan. Terlebih, pangkat mereka terlampau jauh. Di sini Garp kembali membujuk Luffy untuk berhenti menjadi bajak laut. Luffy tetap tidak menyerah meskipun kakeknya memukul, menyiksa, atau menganiaya dia sekalipun.
dia tidak akan menyerah mengejar mimpinya menemukan One Piece. Dan suatu hari dia akan menjadi raja bajak laut. Sontak Garp yang mendengar hal itu kembali mengingatkan dirinya dengan Gold Roger. Dan pada akhirnya, Garp pun mengurungkan niatnya untuk menangkap Luffy, lalu kemudian memutuskan untuk menangkap Arlong bersama anggotanya saja. Disinilah niat sebenarnya Garp terungkap. Alasan dia terus mengejar Luffy adalah untuk melihat seberapa kuat tekad yang dimiliki oleh cucunya ini. Maka dari itu, sekarang Garp jadi lebih tenang dan membiarkan Luffy mengejar mimpi bersama teman-teman pilihannya. Keesokan harinya sebelum berangkat, Nami mengucapkan salam perpisahan kepada Nojiko di depan makam ibunya. Sebagai kakak, Nojiko menitip pesan bahwa sejauh apapun dia pergi, desa Konami adalah rumahnya, ucap Nojiko pada Nami. Begitupun dengan Luffy, sebelum berlayar, Koby mendatanginya dan memberikan poster buronan Luffy, di mana setelah berhasil menumbangkan bajak laut Arlong dan berani memukul angkatan laut berkepala tikus, Luffy akhirnya mendapatkan bounty terbesar di seluruh wilayah East Blue yang berjumlah 30 juta berry. Luffy pun dengan senang dan bergegas memberitahu kabar bahagia tersebut pada teman-temannya. Dan mulai saat ini, bukan hanya Luffy yang menjadi incaran, melainkan semua anggota bajak lautnya. Bahkan tidak berhenti sampai situ, poster buronan Luffy kini mulai tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan sampai orang-orang yang mengenal Luffy mengetahuinya. Sehingga seiring bertambah kuatnya Luffy, Koby dan Helmeppo meminta Garp untuk melatihnya. Meskipun di situ Garp menjelaskan bahwa metode pelatihannya sangat keras. Mereka tidak bergeming sekalipun. Dan sebelum film berakhir, kita kembali melihat Shanks bersama krunya yang saat itu dibuat gembira oleh kabar yang dibawa oleh Mihawk, di mana Luffy kini berhasil menjadikan dirinya seorang bajak laut terkenal. Lalu, Nami akhirnya resmi menjadi navigator di kapal bajak laut milik topi jerami. Dan mulailah mereka berlayar menuju Grand Line. Dan sebelum keberangkatan dimulai, mereka menjejakkan kaki dan bersumpah bahwa mereka akan meraih impiannya masing-masing. Lalu kemudian, episode 7 dan 8 dari One Piece Live Action season pertama berakhir.